Perkenalkan, nama saya Kristina Dias Anandajati dengan nomor pokok mahasiswa 20064783132. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biomekanik dan kinesiologi dari ankle dan foot. Yang pertama ada arkus. Kaki memiliki dua arkus, yaitu yang pertama arkus longitudinal yang merupakan kontinum dari calcaneus dan kaput metatarsal. Yang kedua arkus transversal yang merupakan bagian proksimal yang dibatasi oleh os cuboideum, lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform yang lebih cekung. Dan pada bagian distal oleh kaput metatarsalia yang lebih datar. Terdapat 3 jenis tipe kaki berdasarkan arkusnya. Yang pertama ada normal arch, yang kedua high arch print, dan yang terakhir ada flat foot. Pada ankle and foot terdapat 7 jenis persendian. Yang pertama distal tibiofibular joint, talocrural joint, subtalar joint, intertarsal joint, tarsometatarsal joint, metatarsopalangeal joint atau MTP, proximal dan distal interphalangeal joint atau PIP dan DIP. Distal tibiofibular joint merupakan syndesmosis joint dengan satu kebebasan gerak kecil yang diperkuat oleh anterior dan posterior tibiofibular ligamen dan interosseum membran. Selanjutnya untuk arthrokinematik dan osteokinematik yaitu gerak geser pada bidang sagital sangat kecil dan gerak angulasi dalam bidang frontal sebagai gerakan membuka dan menutup garpu. Selanjutnya gerak traksi pada fibula untuk dibawa ke arah ventral dan dorsal. Berikut adalah gerak geser pada bidang sagital dan gerak angulasi pada bidang frontal sebagai gerakan membuka dan menutup garpu. Selanjutnya ini merupakan gerakan traksi di mana fibula dibawa ke arah ventral dan dorsal. Talocrural joint disebut juga sebagai ankle joint yang merupakan sendi sinovial hinge joint dibentuk oleh malleolus tibia dan malleolus fibula serta talus. Permukaan superior dan kedua sisi dari talus tertutupi oleh cartilago artikular dan terjepit di antara malleolus. Berikut merupakan gerakan plantar dan dorsal fleksi. Yang pertama plantar fleksi dengan ROM 40-50 derajat elastic anvil, dan yang kedua dorsal fleksi dengan ROM 20 hingga 30 derajat dengan elastic anvil. Untuk arthrokinematik dan osteokinematiknya yaitu traksi terhadap talus lalu ke arah distal dan translasi untuk gerak dorsofleksi ke arah posterior dan plantar fleksi ke arah anterior. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan traksi. Pertama, kita fiksasi di bagian calcaneus dan juga di bagian joint line. Setelah itu, kita lakukan traksi. Selanjutnya untuk translasi anterior, posisi pasien dalam keadaan supine lying, lalu kita berikan bantalan sebagai support ekstra. Lalu kita fiksasi di bagian tibial pasien dan juga di joint line. Setelah itu kita berikan tekanan downward. Untuk translasi posterior, posisi pasien masih sama. Setelah itu fiksasi di bagian atas dari tibula dan di joint line pasien. Lalu kita tarik ke arah anterior. Subtalar joint merupakan jenis sendi sinovial plane joint yang dibentuk oleh permukaan inferior talus dan superior calcaneus. Selanjutnya arthrokinematik dan osteokinematik, gerak abduksi dan aduksi dengan ROM 5 derajat dan keduanya hard anvil. Untuk traksi terhadap talus lalu ke arah distal dan translasi untuk gerak dorsal fleksi ke arah posterior dan untuk plantar fleksi ke arah anterior. Berikut adalah contoh gerakan dari varus dan valgus. Untuk traksi, pasien dalam keadaan prone lying, setelah itu kakinya menggantung di ujung bed, lalu kita fiksasi di bagian calcaneus dengan cara menyilangkan kedua ibu jari. Setelah itu kita lakukan traksi. Intertarsal joint. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan pada talocalcaneonavicular joint dan calcaneocuboid joint dengan gerak utama plantar dan dorsal fleksi. Saat plantar fleksi terjadi gerak luncur cuneiform ke plantar.
Berikutnya gerakan inversi-eversi pada intercuneiform dan cuboideo-cuneo-navicular joint. Untuk translasi, posisi pasien supine dengan kaki menggantung di ujung bed, lalu kita fiksasi tulang talus, calcaneus, dan navicular, dan dengan tangan yang satunya memegang cuneiform dan cuboideo, lalu aplikasikan tekanan downward untuk anterior glide. Tarso-metatarsal joint. Terdapat gerakan plantar dan dorsal fleksi. Untuk translasi, kita fiksasi di bagian cuboideum dan navicular, dan tangan yang satunya memegang bagian metatarsal. Setelah itu, kita aplikasikan tekanan downward untuk anterior glide. Metatarso-phalangeal joint. Untuk traksi, posisi pasien supine lying dengan kaki menggantung di ujung bed. Setelah itu kita fiksasi di bagian ini dan satu tangan di ibu jari. Setelah itu kita terapkan axial traksi. Untuk translasi, posisi pasien masih sama, lalu kita fiksasi di bagian ini dan juga di ibu jari. Setelah itu kita lakukan translasi untuk bagian proksimal. Bila sudah, lanjutkan ke translasi bagian distal. Interphalangeal joint. Pada persendian ini terdapat beberapa gerakan. Yang pertama ada fleksi, lalu ada ekstensi, selanjutnya ada abduksi, dan juga adeduksi. Selanjutnya untuk traksi dan translasi. Gerak translasi searah dengan gerak angular. Gerak traksi selalu ke arah distal searah dengan sumbu longitudinal palang. Untuk melakukan gerakan traksi, kita tekuk jari yang lain lalu kita fiksasi di bagian distal dari ibu jari. Setelah itu kita lakukan traksi. Gerakan isometrik. Yang pertama untuk dorsofleksi, dorong kaki pasien ke arah dorsal. Setelah itu minta pasien untuk melakukan perlawanan ke arah plantar. Selanjutnya untuk plantar fleksi, kita beri dorongan ke arah plantar dan klien memberi perlawanan ke arah dorsal. Untuk gerakan inversi, kita gerakan kaki pasien ke arah inversi lalu minta pasien untuk melakukan perlawanan ke arah eversi. Yang terakhir untuk gerakan eversi, kita gerakan kaki pasien ke arah eversi, setelah itu minta pasien untuk melakukan perlawanan ke arah inversi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.